Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat memasuki akhir pekan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Ada seorang teman imam, posturnya kecil, badannya pendek, katakanlah begitu. Orang tidak mudah untuk percaya bahwa dia seorang imam dengan postur seperti itu. Suatu ketika datang ke pastoran seorang ibu menggunakan mobil. Rupa-rupanya ibu ini belum mengenal pastor atau memang ibunya jarang ke gereja. Kurang tahu dengan jelas. Ibu ini turun dari mobil lalu kemudian bertanya kepada pastor tadi yang kebetulan sedang ada di halaman pastoran, sedang kerja kecil-kecilan di taman pastoran. Ibu itu bertanya, "Saya mau berjumpa dengan pastor paroki." Lalu pastor tadi masuk ke dalam, berganti pakaian yang lebih rapi, lalu kemudian berjumpa dengan ibu itu. Ibu itu bertanya, "Saya mau berjumpa dengan pastor paroki." Dan pastor itu mengatakan, "Sayalah pastor paroki." Lalu ibu itu dengan malu-malu minta maaf karena tidak mengenal pastor paroki itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pastor ini tak mudah dikenal, tak gampang dianggap sebagai romo karena posturnya kecil, badannya pendek. Betapa dalam pikiran-pikiran kita kadang-kadang memang punya gambaran tentang seorang imam, seorang romo seperti sebagai orang yang berwibawa, harus tinggi, dan sebagainya. Betapa mudah kita tidak percaya atau bahkan meremehkan orang-orang yang mungkin penampilannya kurang menarik, postur tubuhnya tidak menunjukkan bahwa dia seorang imam, karena kita punya gambaran idealisme tersendiri tentang seorang imam. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang diceritakan oleh Injil hari ini, Yesus yang mengalami penolakan di kampung halamannya sendiri, itu terjadi hanya karena orang-orang sekampungnya
tahu asal-usulnya, bahwa dia anak Maria, bahwa dia anak atau saudaranya tadi disebutkan satu persatu, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas dan sebagainya, bahwa dia anak tukang kayu. Mereka sebetulnya sudah terpesona, kagum dengan perkataannya, dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya, tetapi tidak sampai kepada percaya lalu iman bertumbuh. Mereka tidak sampai pada tahap itu, mereka menolak dia. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, banyak orang meremehkan hal-hal kecil, atau orang-orang kecil, atau orang-orang yang tampak kecil, seperti pengalaman pastor di paroki tadi. Karena itu banyak yang senang untuk menulis atau disapa namanya dengan gelar yang panjang dan banyak itu. Karena kita berpikir, atau orang kebanyakan berpikir bahwa dengan banyak gelar yang dimiliki, maka hebatlah orang itu. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Tidak semua orang bergelar itu adalah orang hebat. Dan tidak semua orang hebat itu adalah orang yang bergelar. Itu situasi yang dialami oleh Yesus. Dia dari keluarga sederhana. Dia bukan keluarga yang memiliki status luar biasa di tengah orang-orang Nazaret. Tetapi dari keluarga sederhana ini hadir atau lahir Yesus dengan kata-kata dan mujizat yang luar biasa. Saudari-saudara umat beriman terkasih, apa yang dapat kita jadikan sebagai pesan atau inspirasi bagi kita berangkat dari firman Tuhan hari ini? Saudari-saudara, saya mau katakan begini, berangkat dari peristiwa Yesus yang ditolak. Apakah Yesus membuat banyak mujizat itu supaya dia dikenal, supaya dia tampak hebat, supaya dia populer? Kan tidak. Bukan itu. Mereka yang percaya kepada Yesus, kata-katanya, karyanya yang luar biasa, pada akhirnya percaya dan bertumbuh dalam iman. Mereka yang tidak percaya atau bahkan menolaknya, itu berarti melewatkan kesempatan berrahmat, melewatkan berkat Tuhan luar biasa yang dibawa oleh Yesus dari Nazaret itu. Yesus tetap pergi ke tempat lain di mana karya-karyanya, di mana perkataannya didengarkan. Orang percaya, orang mengikuti dia. Dia tetap berkarya. Penolakan di kampung halaman sendiri itu bukan alasan bagi Yesus untuk kecewa. Bukan alasan bagi Yesus untuk putus asa. Bukan alasan bagi Yesus untuk curhat sana, curhat sini. Yesus tetap pergi berkarya, tetap berkeliling berbuat baik. Ini pesan yang bagus untuk kita saudari-saudara. Sebab dalam pengalaman hidup ini, kita banyak juga mengalami situasi-situasi. Apakah itu penolakan? Apakah itu diremehkan? Apakah itu dijadikan bahan pembicaraan oleh orang banyak? Dikritik, dinilai negatif, difitnah bahkan mungkin. Atau dinistakan. Adakah itu menjadi alasan bagi kita untuk mundur? Adakah itu menjadi alasan bagi kita untuk bersembunyi? Adakah itu menjadi alasan bagi kita untuk kemudian pasif? Mari kita belajar pada peristiwa Yesus hari ini, saudari-saudara. Kita tidak bisa menuntut dunia ini memberi apa yang kita inginkan
apa yang kita harapkan. Kita tidak bisa menuntut semua orang untuk memperlakukan kita sama. Tidak mungkin. Dunia ini punya hukumnya sendiri, saudara-saudara. Dunia menyajikan kepada kita menu setiap hari yang berbeda-beda. Apakah menu itu adalah sebuah penerimaan, sebuah ajakan kerjasama, sebuah sapaan penuh persahabatan, sapaan penuh kasih? Apakah itu berupa gosip, berupa kritik, berupa pikiran-pikiran negatif, perasaan diremehkan, ditolak dan sebagainya? Itu adalah menu. Dunia menyajikan menu. Kuncinya ada pada kita, saudari-saudara. Apakah kita memilih untuk menikmati menu itu atau tidak? Sekali lagi kita belajar pada Yesus. Setiap menu yang datang kepada kita tentu ada tujuannya. Tapi kan kalau kita tidak terima, menu itu tidak berguna. Karena itu saudara-saudari, pengalaman-pengalaman diremehkan, ditolak, dikritik, dijadikan sebagai bahan cerita dengan macam-macam bumbu yang ditambah-tambah. Jangan menjadi alasan untuk mundur. Jangan menjadi alasan untuk kecewa. Jangan menjadi alasan untuk putus asa. Di tempat lain, di luar sana, ada banyak orang yang menunggu, menanti, merindukan kehadiran Anda. Seringkali saudari-saudara, dalam hidup ini kita memang mudah reaktif, mudah memasukkan segala sesuatu ke dalam hati, lalu itu menjadi beban berat, menjadi beban pikiran yang membuat kita kemudian stres, membuat kita menjadi penuh dengan pikiran-pikiran yang buruk, menilai diri sendiri secara negatif. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Pikiran boleh penuh dengan beban, saudari-saudara. Mata boleh seringkali basah, badan boleh lelah, tetapi hati jangan pernah menyerah. Tetaplah bersemangat dan berbuat baik kemanapun Anda pergi, sebagaimana pesan Bunda Teresa dari Kalkuta. Sebarkan kasih dimanapun Anda pergi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyemangati niat-niat baikmu, rencana-rencanamu. Sebab di hadapan Yesus yang terpenting bukan soal status, apakah kita itu kecil atau status kita luar biasa. Di hadapan Yesus bukan soal apakah postur tubuh kita itu seperti yang dipikirkan orang. Tapi di hadapan Yesus adalah apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama. Itu yang menentukan penilaian Tuhan Yesus. Ingat, penilaian manusia macam-macam. Tetapi di hadapan Tuhan, Dia menilai kita dengan kasih, dengan keadilannya. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, mendoakan kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami melalui firman-Mu yang kami renungkan tiap-tiap hari. Engkau sendiri pernah mengalami ditolak, diremehkan oleh orang-orang sekampung-Mu, karena mereka mengenal masa kecil-Mu, karena mereka mengenal latar belakang-Mu. Semoga pengalaman ini menguatkan kami, meneguhkan kami yang juga seringkali mengalami pengalaman-pengalaman dengan berbagai macam rupa yang seringkali tidak kami inginkan, tidak kami harapkan. Biarlah kami belajar kepadamu untuk terus berkeliling sambil berbuat baik. Sebab di hadapan-Mu yang terpenting adalah apa yang kami lakukan untuk Engkau dan untuk sesama, bukan apa penilaian sesama kepada kami.
Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.